I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Samuel Naban dengan NIM 053. Perkenalkan, saya Lamido Parmasikian Simanjuntak dengan NIM 057. Perkenalkan, nama saya Revangga Wesdan dari NIM 068. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Rafi Gani Zulkarnain. NIM saya 093. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari UTS kami. Oke, dilanjut dengan saya. Bisa naikin dulu. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong manusia untuk dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, terutama dalam pengolahan data. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam lingkungan pendidikan maupun organisasi adalah pencatatan kehadiran. Pencatatan kehadiran memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi kedisiplinan dan keaktifan seseorang. Pada umumnya, pencatatan kehadiran masih dilakukan secara manual, seperti menggunakan buku absensi atau lembar tanda tangan. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti rawan terjadi kesalahan catatan, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses rekap data, serta kurang efisien dalam menyimpan data. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berupa program sederhana yang dapat membantu proses pencatatan kehadiran secara lebih terstruktur. Dalam pembuatan program pencatatan kehadiran sederhana, diperlukan pemahaman dasar tentang logika pemrograman. Salah satu konsep penting yang digunakan dalam perulangan bertingkat atau for di dalam for yang berfungsi untuk mengelola data secara berulang dalam jumlah tertentu, seperti mencatat kehadiran beberapa hari atau beberapa orang. Selain itu digunakan, bisa ditolong bawahin, atas lagi dikit, atas. Salah satu konsep penting yang digunakan dalam perulangan bertingkat for di dalam for yang berfungsi untuk mengelola data secara berulang dalam jumlah tertentu, seperti mencatat kehadiran beberapa hari atau beberapa orang. Selain itu digunakan juga percabangan bertingkat if di dalam if untuk menentukan kondisi tertentu seperti status hadir, izin, atau tidak hadir. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, program pencatatan kehadiran sederhana dapat dibuat untuk membantu proses input, pengolahan, dan penampilan data kehadiran. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dalam memahami dasar-dasar pemrograman, serta memberikan solusi sederhana dalam pencatatan kehadiran secara lebih efektif dan efisien. Oke, lanjut bab 2. Oke, kemudian ada tinjauan teori. Yang pertama, pengertian pemrograman. Pemrograman merupakan suatu proses dalam merancang, menulis, menguji, dan memelihara instruksi-instruksi yang disebut sebagai program komputer. Program tersebut dibuat agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam pemrograman, diperlukan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur agar program yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik, serta menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pemrograman juga melibatkan pemahaman terhadap algoritma, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara berulang. Algoritma yang baik akan menghasilkan program yang efisien, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Dengan demikian, pemrograman tidak hanya sekedar menulis kode, tetapi juga melatih kemampuan analisis serta pemecahan masalah. Kemudian ada perulangan atau looping. Perulangan atau looping merupakan
suatu proses dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi atau jumlah tertentu. Perulangan sangat membantu dalam mengulangi penulisan kode yang berulang, sehingga pemrograman menjadi lebih sederhana, efisien, dan mudah dipahami. Salah satu jenis perulangan yang sering digunakan adalah perulangan for. Perulangan for digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui sebelumnya. Dengan menggunakan perulangan, suatu proses yang dapat dijalankan berkali-kali tanpa harus menuliskan perintah yang sama secara berulang. Hal ini sangat berguna dalam pengolahan data dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 203. Perulangan bertingkat for di dalam for. Perulangan bertingkat merupakan perulangan yang berada di dalam 203. Perulangan bertingkat for dalam for. Perulangan bertingkat merupakan perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Dalam hal ini, perulangan for dapat ditempatkan di dalam perulangan for yang lain sehingga membentuk struktur perulangan yang lebih kompleks. Perulangan bertingkat biasanya digunakan untuk mengelola data yang memiliki lebih dari satu dimensi, seperti tabel, matriks, atau data kehadiran siswa dalam beberapa hari. Perulangan pertama digunakan untuk mengatur jumlah data utama, sedangkan perulangan di dalamnya digunakan untuk mengatur detail dari setiap data tersebut. Dengan menggunakan perulangan bertingkat, proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan perulangan bertingkat juga membantu dalam menyederhanakan logika program yang melibatkan banyak data. 2.4 Percabangan kondisional. Percabangan merupakan suatu proses pengambilan keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan memungkinkan program untuk menjalankan perintah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diberikan. Salah satu bentuk percabangan yang paling umum digunakan adalah perintah if. Di dalam ini digunakan untuk memeriksa suatu kondisi, dan jika kondisi tersebut bernilai benar, maka perintah di dalamnya akan dijalankan. Sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka proses dapat menjalankan perintah lain atau melewati bagian tersebut. Percabangan sangat penting dalam pemrograman karena membuat program menjadi lebih dinamis dan mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi yang berbeda. 2.5 Percabangan bertingkat. Percabangan bertingkat atau nested if adalah percabangan lebih dari satu kondisi yang berada dalam perintah yang harus diperiksa secara berurutan. Dengan menggunakan nested if, program dapat melakukan pengecekan kondisi secara lebih rinci dan spesifik. Sebagai contoh, dalam program pencatatan kehadiran, kondisi yang diperiksa dapat berupa status hadir, izin, atau tidak hadir. Setiap kondisi tersebut dapat diperiksa secara bertahap menggunakan percabangan bertingkat. Penggunaan nested if membuat program lebih fleksibel dan menangani berbagai kemungkinan yang terjadi. Namun penggunaannya perlu disusun dengan baik agar program tetap mudah dipahami dan tidak terlalu kompleks. 2.6 Program pencatatan kehadiran sederhana. Program pencatatan kehadiran sederhana merupakan suatu program yang dirancang untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola data kehadiran dalam periode tertentu. Proses ini umumnya digunakan dalam lingkungan pendidikan maupun organisasi untuk memantau tingkat kehadiran. Dalam program ini, perulangan bertingkat digunakan untuk melakukan proses input data secara berulang, misalnya berdasarkan jumlah siswa dan jumlah hari. Sedangkan percabangan bertingkat digunakan untuk menentukan status kehadiran berdasarkan kondisi tertentu seperti hadir, izin, atau alpha. Dengan adanya program pencatatan kehadiran sederhana, proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur, cepat, dan efisien dibanding dengan cara manual. Selain itu, program ini juga dapat membantu dalam memahami penerapan konsep dasar pemrograman secara langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. 3.1 Perancangan program. Perancangan program pencatatan kehadiran sederhana dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses pencatatan data kehadiran secara terstruktur. Program ini dirancang untuk mampu menerima input berupa jumlah siswa dan jumlah hari. Kemudian melakukan proses pencatatan kehadiran berdasarkan data tersebut. Dalam perancangannya, program memanfaatkan konsep perulangan bertingkat untuk mengelola input data secara berulang serta pertimbangan bertingkat untuk menentukan status kehadiran yang sesuai. Dengan perancangan yang sistematis, program diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian 3.2 Implementasi program. Implementasi program merupakan tahap penerapan dari perancangan yang telah dibuat dalam bentuk kode program. Di tahap ini, konsep perulangan bertingkat digunakan untuk melakukan sebuah perulangan proses input data kehadiran berdasarkan jumlah siswa dan juga jumlah hari. Selain itu, digunakan juga pertimbangan bertingkat untuk mengelompokkan status kehadiran seperti hadir, izin, atau alpha berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna. Berikut adalah tampilan program yang telah dibuat. Dalam program ini terdapat struktur looping menggunakan dua lapis perulangan. Looping pertama yaitu untuk variabel hari dan looping kedua adalah untuk variabel siswa. Kemudian ada nested if, terdapat pengecekan status kehadiran yaitu 1, 2, atau 3. Yang di dalamnya terdapat pengecekan kondisi hari genap menggunakan hari ganjil genap menggunakan operatus modulus atau lambangnya itu seperti persen. Kemudian ketentuan inputnya itu program meminta input jumlah siswa minimal 3 sesuai dengan batas minimal looping yang diminta. Program tersebut menunjukkan bagaimana proses input dan pengolahan data dilakukan secara berulang dan terstruktur sesuai dengan logika pemrograman yang dirancang. 3.3 Output program. Output program merupakan hasil yang diperoleh setelah program ini dijalankan. Output ini menampilkan data kehadiran yang telah diproses. Berikut merupakan hasil output dari program. Bisa dilihat di sini dari outputnya. Di sini nanti akan diminta untuk memasukkan jumlah hari yang akan ditentukan. Misal di sini ada 30 hari. Kemudian sini setelah jumlah hari dimasukkan, maka akan dimintai lagi berapa jumlah siswa yang sudah ditentukan. Kemudian hari pertama siswa ke-1 hadir, 2 izin, 3 alpha. Di sini nanti akan diminta sesuai dengan kehadiran siswa tersebut. Apakah siswa tersebut hadir, izin, atau alpha. Jika hadir, masukkan pilihan 1. Jika izin, masukkan pilihan 2. Dan jika siswa tersebut alpha, maka masukkan angka 3. Kemudian setelah dimasukkan angka tersebut, logika nested if akan mengecek pilihan angka. 1 untuk hadir, 2 untuk izin, 3 untuk alpha. Di setiap pilihan tersebut, program melakukan pengecekan kondisi sistematis. I modulus 2 sama dengan 0. Jika sisa bagi hari adalah 2, jika sisa bagi hari dengan 2 adalah 0, maka statusnya itu adalah genap. Jika tidak, maka statusnya itu hari ganjil.
Hasil output tersebut menunjukkan bahwa program dapat menampilkan status kehadiran sesuai dengan input yang dimasukkan, sehingga memudahkan kita sebagai pengguna dalam mengetahui hasil pencatatan kehadiran secara langsung. Kemudian ada 3.4 flowchart program. Flowchart merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur atau langkah-langkah kerja dari suatu program secara sistematis. Flowchart membantu dalam memahami logika program secara visual sehingga lebih mudah dipahami. Berikut merupakan flowchart dari program pencatatan kehadiran sederhana yang akan dilanjutkan oleh teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart. Nah, yang pertama, tahap 1 yaitu inisialisasi persiapan data. Nah, alur dimulai dengan blok terminator atau mulai, lalu masuk ke blok input atau output. Nah, selanjutnya input hari. Nah, yaitu input hari program meminta user menentukan batas peluang luar. Ini menentukan beberapa kali siklus harian akan berjalan. Nah, input siswa. Program meminta user menentukan batas peluang dalam. Ini menentukan berapa banyak data yang harus diambil di setiap harinya. Nah, tahap 2 yaitu struktur peluang bersarang, yaitu nested loop. Nah, nested loop ini adalah bagian terpenting dari flowchart. Kamu ada dua gerbang perluangan. Nah, di yang pertama ada gerbang luar, yaitu loop I untuk hari. Selanjutnya gerbang dalam, yaitu loop J untuk siswa. Nah, tahap 3 pengambilan keputusan atau nested IF. Setelah masuk ke perluangan siswa, flowchart akan bercabang secara kompleks. Nah, yang tahap 1 itu seleksi status level 1 atau level 1. Nah, yaitu program mengecek input status. Ada 3 cabang utama, yaitu hadir, izin, dan alpha. Nah, dan 1 cabang tambahan input tidak invalid. Nah, seleksi hari. Yang kedua ada contoh seleksi hari ganjil atau genap, yaitu level 2. Di dalam setiap pemilihan status, misalnya statusnya hadir. Nah, pernah mengecekkan kondisi lagi menggunakan itu modulo, yaitu I persen 2 sama dengan 0. Yaitu terus lagi jika sisa bagi adalah 0, alur bergerak ke kotak cetak bertanda hari genap. Nah, selanjutnya di sini jika sisa bagi adalah 1, alur bergerak ke kotak cetak adalah itu hari ganjil. Nah, selanjutnya ada tahap 4 pembaruan variabel increment. Nah, setelah hasil dicetak, alur tidak langsung selesai, melainkan kembali ke atas. Nah, J sama dengan J plus 1, yaitu setelah satu siswa di absen, nilai J naik, alur kembali ke pengecekan J. Mengecekan J, tanda kurang dari sama dengan siswa. Nah, kedua, I sama dengan I plus 1. Jika semua siswa sudah habis, maka dalam kurung J lebih dari siswa dan tutup kurung. Alur keluar dari loop dalam, menaikkan nilai hari, buka kurung I, tutup kurung I, dan kembali ke mengecekkan I kurang dari sama dengan hari. Nah, yang terakhir ada tahap terminisasi atau selesai. Nah, alur hanya untuk menyentuh blok terminator atau selesai jika kondisi pada perluangan luar I kurang dari sama dengan hari sudah bernilai false, yaitu false. Ini artinya semua siswa di semua hari direncanakan telah selesai di data. Nah, data. Jadi, ringkasan logika untuk dijelaskan, yang pertama ada hierarki, yaitu perluangan hari membungkus perulangan siswa. Nah, yang kedua kondisional, yaitu penentuan label ganjil atau genap dilakukan secara real time. Di setiap iterasi
berdasarkan angka hari saat itu. Nah, yang ketiga adalah validasi, yaitu flowchart mencakup jalur input tidak valid sebagai ancaman jika user pemasukan angka selain 1, 2, atau 3. Dan dengan penjelasan yang merinci langkah demi langkah seperti ini, audiens presentasimu akan paham bahwa program ini bukan sekedar input atau output saja yang biasa. Lalu tapi memiliki struktur logika yang rapi dan jelas. Terima kasih. I just had to let you know you're 是要咖啡杯不是